يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd, insyaallah kita lanjutkan permasalahan atau kita lanjutkan pembahasan tentang adab zakat, adab dalam zakat yang masuk dalamnya yaitu pertimbangan kriteria orang-orang yang lebih berhak untuk mendapatkan zakat dan juga sedekah. Ya, beberapa sifat yang disebutkan di sini, ya. Yang keberapa sekarang Pak Aldo? Ya, sifat kedua, ya, ilmu. Ya, sifat kedua, sifat pertama, ya, kembali kita ulang, mencari orang-orang baik sebagai penerima sedekah yang lebih layak, dan mereka adalah orang-orang dengan kriteria khusus, orang-orang dengan kriteria khusus dari 8 golongan secara umum, yaitu 8 asnaf dari mustahiqin zakat. Kalau bisa cari yang memiliki kriteria berikut, itu lebih afdal, ya, menurut para ulama. Dan dimulai di sini di masalah takwa. Kalau ada orang fakir A, dia bertakwa. Orang fakir B, dia kelihatan jarang sholat. Maka tentu yang lebih afdal yang A, karena ketakwaannya. Kemudian yang kedua, itu yang kita mulai sekarang insyaallah, ats-tsaniyah al-ilm, yaitu memiliki ilmu. Mustahiq ini memiliki ilmu. Fa inna fi i'ta'il 'alimi i'anatun 'alal 'ilm, i'anatan 'alal 'ilm wa nasrid din wa dzalika taqwiyatun lisyariah. Ya, ini sudah kita bahas sebelumnya, memberikan zakat kepada para alim, kepada para alim yang mana kalau kita beri zakat kepada orang alim itu sama dengan membantu ilmu dan menyebarkan agama. Begitu juga kalau kita bersedekah kepada seorang alim yang kita kenal memang dia membutuhkan sedekah. Ya, yang kerap kali seorang yang alim yang hakiki itu tidak menampakkan dirinya butuh sedekah. Ya, tetapi para mad'u masyarakat itu harus peka dengan kebutuhan seorang alim. Lebih-lebih sebagian dari orang alim itu menjadi sandaran untuk banyak orang dalam soal nafkah dan sedekah. Yang untuk dirinya sendiri saja itu enggak seberapa dapat, tapi untuk pihak lain yang lebih dia salurkan untuk mereka. Maka dengan menjamin ekonominya atau kebutuhannya, maka itu membuat ilmu semakin tersebar, agama semakin tersebar insyaallah. Kemudian yang ketiga, kita mulai pembahasan ini, an yakuna mimman yara al-in'ama minallahi wahdah. Mustahiq zakat atau orang yang berhak kita sedekahi, hendaknya orang tersebut termasuk orang yang meyakini bahwa segala kenikmatan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yaltafit ilal asbabi illa biqadri ma nudiba ilaihi min syukriha. Dia tidak menoleh kepada sebab-sebab
kecuali apa yang dianjurkan kepadanya untuk berterima kasih kepadanya. Kalimat terakhir ini yang lebih kita buat kita lebih paham. Fa ammal ladzi 'adatuhul madh 'inda al-'ata fa innahu sayadhum 'inda al-mana'. Adapun orang yang terbiasa memuji saat diberi, maka dia akan mencela saat tidak diberi. Ini diperhatikan baik-baik. Kita akan mendapatkan orang-orang fakir beda model. Ya. Antum akan dapatkan orang-orang fakir beda model. Dari segi qalbunya, apakah dekat pada Allah atau tidak. Dari segi qalbunya, apakah ketika dia dapat nikmat, dia itu menisbatkan nikmat itu pada Allah atau tidak. Ya. Ada orang fakir, miskin, yang dia kalau diberi, dia langsung memuji Allah. Alhamdulillah gitu. Ada orang fakir, miskin, yang dia mental penjilat. Yang dia lebih dominan memuji manusia ketika diberi. Nah, ini yang harus diwaspadai orang seperti ini. Memang mustahil secara fikih. Namun ada sisi kita lebih afdal cari orang yang lebih bertakwa daripada dia. Yakni qalbunya dekat pada Allah sehingga ketika mendapatkan suatu nikmat atau kebaikan itu lebih cepat ingat pada Allah Azza wa Jalla. Ini juga teguran buat kita, ikhwah. Ya. Ada karakter manusia yang sebenarnya lebih potensi ke menjilat. Jadi kalau dia mendapatkan kebaikan dari orang itu ke Allahnya kapan-kapan. Ya. Hatinya lebih berlabuh ke makhluk, ke manusia. Cepat memuji manusia dan agak keberatan untuk memuji Allah Azza wa Jalla. Bahkan kadang-kadang dia mengatakan alhamdulillah, tetapi alhamdulillah itu bukan dari kalbu. Formalitas belaka. Yang pengen dikenal alim atau dikenal saleh. Tapi orang-orang yang betul-betul dia meyakini segala nikmat itu dari Allah dan tidak menoleh kepada wasilah atau sebab kecuali apa yang dianjurkan kepadanya untuk bersyukur padanya, yaitu misal dia diberi sedekah atau zakat, dia memuji Allah kemudian bersyukur kepada pemberi zakat karena pemberi zakat ini wasilah rezeki, karena dia wajib bersyukur padanya. Terima kasih Pak, jazakumullah khaira. Ya. Ada mental orang-orang yang dekat pada Allah dan dia tidak mudah menambatkan harapannya kepada makhluk, terutama makhluk yang memiliki kelebihan dan kekayaan. Bedakan ini. Dan dalam dunia dakwah, ya, terutama Jabodetabek ini. Bahkan sampai level dai, orang yang berdakwah itu sendiri ada mental yang memuji saat diberi, mencela saat tidak diberi. Ya, kita tahu dan sepakat masing-masing. Simbiosis mutualisme antara ilmu dengan ekonomi. Orang alim atau ustadz atau dai diberi amplop atau ditransfer uang karena sebagai mukafaah dan bentuk timbal balik baik dari DKM panitia atau dari jemaah kepada kebaikannya memberikan ilmu. Kalau di masjid-masjid yang hadiahnya itu besar, maka dia memuji masjid itu. Tapi untuk masjid-masjid yang hadiahnya kecil, maka dia mudah untuk mencela, mudah untuk menegatifkan, dan mungkin malas untuk ke masjid yang dia bilang bakhil ini. Paham gak maksud anda jemaah? Ini pun gak bertakwa sebenarnya. Ya. Dan lebih ke apa? Melabuhkan harapan kepada makhluk, walaupun dakwah, walaupun da'i. Dan betapa banyaknya itu. Jadi
orang, kata Ibnu Qudamah sini, adapun orang yang terbiasa memuji saat diberi, maka dia akan mudah mencela saat tidak berdiri. Maka waspadalah dengan orang yang memuji antum karena antum tahu nih. Orang yang memuji antum dan antum tahu, dia tuh tidaklah akan memuji ana melainkan karena pemberian ana yang besar buat dia. Seandainya ana ngasih dia kecil, enggak bakal sebegini dia muji ana. Ya. Karena orang yang terbiasa memuji saat diberi, maka dia akan mencela saat tidak diberi. Maksudnya terbiasa memuji saat diberi. Ya, ini betul-betul kepada makhluk yang memberi itu betul-betul maksimal dia memuji. Hati-hati dengan yang seperti ini. Dan juga kita jangan seperti ini. Ya. Ini mental penjilat. Kemudian as-sifah ar-rabi'ah, sifat yang keempat, an yakuna sa'inan li faqrihi satirun li hajatihi. Kita itu akan lebih lapang hatinya ketika memberi sedekah atau zakat kepada orang yang sa'inan li faqrihi, orang yang menjaga dirinya sekalipun miskin. Satirun li hajatihi, orang yang menutupi hajatnya. Katiman lisyakwa, orang yang memendam keluh kesah. Ada ulangi. Kita akan lebih legowo, lebih lapang, lebih nyaman memberi sedekah atau zakat kepada orang yang sa'inul faqri, yaitu orang yang dia menjaga dirinya meskipun fakirnya dia. Menjaga diri dari minta-minta walaupun dia fakir. Ya, ini orang jaga diri nih, kita tahu dia fakir, tapi dia itu menjaga diri dari minta-minta. Ya, satiran li hajati, ini orang sebenarnya berhajat, butuh banyak, anaknya banyak, tanggungannya banyak, tapi seolah-olah dia itu tidak punya hajat banyak sehingga dia tutup-tutupin kegalauannya untuk menafkahi anak-anaknya misalnya. Katiman lisyakwa, ini orang, kalau ana jadi dia, ana bakal banyak keluh kesah tentang hidup ini. Tapi ana gak pernah lihat orang ini mengeluh. Ya. Orang akan terlihat kekayaan hatinya ketika dia itu menutupi kesulitannya, jemaah. Tapi orang akan terlihat kemerosotan dan kefakirannya ketika dia menzohirkan kefakirannya, menzohirkan keluh kesahnya. Hatta orang gedongan, rumah-rumah yang mewah sekalipun, kalau dia mengeluh, maka makhluk lain itu akan tahu dia miskin. Atau seolah-olah percuma kekayaannya kalau dia masih juga komplain dan mengeluh. Ya. Maka kata Allah Azza wa Jalla tentang karakter orang-orang yang lebih layak untuk kita sedekah padanya, seperti di surat Al-Baqarah 273. Yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf. Ini orang yang tidak tahu, orang yang jahil, orang yang nggak ngerti, itu nyangka mereka itu orang kaya karena mereka memelihara diri dari minta-minta. Fulan ini sebenarnya fakir, miskin sekali. Tapi orang-orang menganggapnya dia itu cukup atau kaya. Kenapa? Nggak pernah terbetik sepatah kata pun dia komplain tentang kehidupannya. Dia fakir, nggak pernah ngomong, nggak pernah memperlihatkan atau mempesonakan seolah-olah dia itu sedang berhajat dan butuh sekali. Ya. Ana ada seorang ustadz, ustadz ana, guru ana. Beliau ini dan ana, seandainya beliau tinggal di Jabodetabek, ana rekomendasikan, bukan tentu murid nggak rekomendasikan ya, cuma maksudnya adalah tolong bantu beliau, tolong undang beliau, tolong berikan yang terbaik buat beliau. Karena ana dikisahkan oleh beberapa asatidzah, dan asatidzah ini asli nggak tahu, tapi yang memberitahu ini ustadz yang terdekat. Beliau ini salah satu mudir pesantren. Nah, tentu nggak bisa nyebutin nama pesantrennya di sini, apalagi nama beliau. Ya, karena pasti ana yakin beliau nggak bakal terima kalau namanya disebut, dan beliau pasti nggak nyangka kalau ana juga tahu keadaan beliau sebenarnya. Ya, mau ana lanjutin nggak cerita ini jemaah? Hah? Mau? Kalau ana nggak mau gimana?
Ayo. Karena kalau Anda lanjutin, ini waktunya mepet. Antum nanti ada kajian jam 7:30 kalau nggak salah. Ya. Gimana? Mau nggak? Ya kalau Anda nggak mau ya udah kan terserah Anda. Beliau ini ikhwan, salah satu mudir pesantren seorang mudir pesantren di salah satu pesantren di Jawa Tengah. Untuk pesantren apa? Antum silakan cari. Di Jawa Tengah ada 1000 lebih pesantren, antum cari satu-satu. Ya. Beliau guru ana. Dulu ngajar ana di Al-Irsyad. Waktu ana kelas 1 SMP, beliau ustadz ana. Baru lulus dari pesantren, baru pengabdian, beliau ngajarin ustadz ana ketika itu. Ya, jadi ana 1 SMP, beliau udah jadi ustadz ana. Dan beliau selamanya ustadz ana. Dan ana selamanya insya Allah murid beliau. Sejak ana masih 1 SMP di pesantren di Al-Irsyad, beliau baru lulus 3 SMA ya di Al-Irsyad, kemudian mengabdi di Al-Irsyad ngajarin kita. Ya kan setelah lulus 3 mu'alimin 3 SMA itu kan mayoritas para santri akan disebar di belahan Indonesia gitu, di mana-mana. Ada yang di Lombok, ada yang di Kalimantan. Ana dulu dapatnya Kalimantan ana setelah lulus. Nah beliau karena termasuk yang masya Allah keilmuan dan wara'nya, beliau ditanamkan di situ di pesantren Al-Irsyad. Wallahi dari beliau usia mungkin baru 18 dan 19 mengajar ana yang masih usia SMP 1 itu. Yang Anda lihat pakaian beliau itu rapih selalu, baju koko beliau itu beda dengan ustadz-ustadz lainnya. Beliau selalu kemana-mana pakai sarung, selalu pakai peci, selalu pakai baju koko, dan selalu berpenampilan seolah-olah ini subhanallah ini ustadz muda ini gitu loh. Ya. Dan kemudian pada waktunya beliau diterima di UIM Madinah, hafizahullah. Lulus kemudian enggak usah cerita lebih lanjut untuk itunya, dan mengajar di Al-Irsyad juga, kemudian masya Allah, dan sekarang punya pesantren untuk 8 tahun belakang atau 7 tahun 8 tahun. Terakhir ana bersama beliau kita berdua ya, ana dengan beliau hafizahullah, antara guru dan murid ini kita mengisi daurah kajian keluarga yang ada di Rancamaya camp atau apa gitu. Itu bersama beliau anak waktu itu terakhir anak ketemu beliau. Dan juga pernah di Andalus juga bersama beliau, Andalus Bogor, Jonggol. Nah beliau ini anak sampai berapa tahun belakang pun yang Anda lihat beliau seperti itu, pakaiannya sangat bagus, luar biasa. Dan beliau seperti orang yang luar biasa itu, kekayaannya dan seterusnya. Dari segi pakaiannya, tutur katanya, santunnya, lafal-lafal yang keluar, sangat terjaga, masya Allah. Dan kemudian dikabarkan oleh seorang teman anak, sahabat anak, Ustadz Abu Ja'far Cecep. Ya, Ustadz Abu Ja'far Cecep kenal? Yang punya Hunafa. Enggak kenal? Densus? Bukan Densus. Hah? Ustaz Abu Ja'far Cecep Rahmat. Enggak kenal antum? Enggak apa-apa, enggak rugi kok. Yang penting antum kenal anak kan? Iya. Iya. Pernah di sini pernah? Iya pernah. Taib. Mungkin enggak rutin jadi mungkin lupa mungkin. Beliau mengabarkan ini ada kabar tentang guru kita. Karena Ustadz ini juga guru beliau, guru kita, guru anak Al-Irsyad berguru pada beliau. Yang sebenarnya beliau pasti nggak mau ini diketahui, tapi ini kata Ustadz staf yang ada di pesantrennya juga, bahwasannya beliau itu sangat fakir, rumahnya sangat sederhana. Padahal beliau termasuk Ustadz Kabir loh. Ya, maksudnya Ustadz Kabir sini dari segi ilmu masya Allah,
Dari segi usia ya kelahiran 81 82 lah kira-kira. Kemudian dari segi nama cukup lumayan gitu. Karena beliau punya pesantren besar juga sekarang, tapi sebesar pesantren tersebut beliau fakir, tidak mengambil banyak dari pesantren itu. Dan kalau beliau mendapatkan amplop pun jika dapat kadang menolak. Kadang menolak. Jika terpaksa dapat itu tidak beliau untuk dirinya sendiri. Ala kulli hal guru beberapa asatidzah yang mengetahui keadaan pesantren pun ya Ustaz, kenapa ya Allah kan antum hidup seperti ini, fakir dan seterusnya. Benar-benar fakir. Benar-benar apa adanya, sederhana sekali. Sangat tidak mencerminkan seorang mudir pesantren jemaah. Enggak mencermin dari segi kekayaannya. Kalau dari segi sikap, ilmu itu jelas masya Allah wibawanya. Tapi dari kalau ke rumahnya, masya Allah, orang kaget yakin. Sampai beliau itu enggak mau orang-orang ke rumahnya karena enggak mau jangan sampai tahu bahwa saya diri itu fakir. Maka itu Ustadz yang di pesantrennya pun mengabarkan ke murid-murid beliau, tolonglah bantu Ustadz. Beliau itu butuh banyak kebutuhan. Tapi beliau sangat hati-hati dalam menerima pemasukan. Sampai beliau enggak mau menerima apapun dari dakwah ini. Kalau memang beliau mau mendapatkan banyak di pesantren itu bisa banyak. Ini pesantren kok terkenal. Anda enggak mau sebut di sini. Tapi kalau Anda sebut mungkin antum tahu. Bukan ahli riset, bukan kok ini enggak. Bukan. Nah, Anda sampai kaget dan juga beberapa teman-teman sampai kaget. Gak nyangka karena apa? Karena appearance, hay'ah, penampilan beliau kontras sekali gitu loh. Kelihatan kayak orang kaya. Sejak Anda tahu sekitar 26 atau 25 tahun lalu pertama kali ketemu beliau, baru lulus al-irsyad 18 tahun usianya atau 19 tahun, ketika itu beliau tampak seperti ustadz yang sudah memiliki kantong yang tebal gitu loh. Jadi ternyata ada orang yang dia saking tidak mau kelihatan berhajat dan fakir, dia mempesonakan dirinya seolah dirinya itu kaya. Dan ini hal yang sangat berat. Ini ada ustadz seperti ini jemaah, ada. Sangat kontras dengan beberapa ustadz dari golongan lain yang sudah kaya tapi pengen dianggap fakir supaya dikasih terus. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Bahkan mengejar-ngejar masjid-masjid yang di situ lumbung duitnya besar. Ya, bahkan sebagian dari mereka ada yang kencrengan itu dari timnya ustadz ini, dari timnya kiai ini, atau dari timnya Habib ini, kencrengannya. Yang kemudian kencrengan apa sih namanya ya? Kencrengan apa tuh? Ya tromol-tromol gitu. Bukan dari masjid, bukan. Dia tapi kabar gede karena mungkin merasa keturunan mungkin nabi tertentu gitu. Maka kemudian itu di sini beneran kan Anda disertain oleh salah satu ajudannya itu dari timnya. Ya. Kayak kameramen gini. Mungkin besok-besok kita bisa bawa kayak gitu mungkin ya. Ya. Itu disebarluaskan, kemudian semuanya suruh ngumpul, dikumpulin dan semua dari isinya itu nanti akan dibuka di rumah sang zuriat ini, ya, sang keturunan ini, maka dibuka, dikumpulkan, ya buat dia semua. Ajudannya ini udah kayak babu semua. Hanya diperalat, ya subhanallah. Kebalik banget dengan prinsip Al-Quran dalam masalah kefakiran. Justru yang lebih berhak untuk diberi adalah orang yang tidak menampakkan kefakiran, yang mana orang-orang tetangganya nggak paham itu nyangka ini orang udah kaya nih. Karena nggak pernah komplain, nggak pernah menampakkan saya itu butuh ini akhi, saya itu butuh ini. Subhanallah, ada orang-orang itu ada. Kalau kita tahu ini orang sebenarnya berhajat, cuman nggak pernah ngomong, kita kasih jemaah, kita kasih. Biasanya orang kayak gini menjaga diri, walaupun miskin, jaga diri dari minta-minta, menutupi kebutuhan dan kefakirannya, memendam keluh kesahnya daripada manusia, nggak ngomong sama manusia. Kalau kita kasih itu mudah pecah itu tangisannya,
dan panjang doanya. Panjang doanya. Beda dengan orang yang dikit-dikit menjilat. Itu panjang pujiannya ke kita, tapi sedikit pujiannya ke Allah Azza wa Jalla. Nah, maka dikatakan di sini oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, wa haula la yahsuluna fi syabakati at-talibi illa ba'da al-bahthi anhum wa su'ali ahli kulli mahallatin amman hadhihi sifatuhu. Orang-orang seperti mereka tidak akan didapati dalam daftar zakat dan sedekah kecuali setelah dicari dan bertanya kepada setiap penduduk tentang keadaannya. Jadi di daftar zakat itu orang-orang ini enggak tercantum namanya karena kelihatan kayak orang kaya. Jadi kalau ada zakat fitrah enggak tercantum namanya. Enggak kelihatan ini orang miskin. Ya. Ya kecuali kalau misalnya kita lihat sendiri keadaan rumah dia, lihat sendiri keadaan dia aslinya gitu. Maka baru kita tahu keadaan dia hakikatnya. Kemudian sifat yang kelima, kata Ibnu Qudamah rahimahullah taala, sifat yang kelima, an yakuna dha ailatin aw mahbusan limaradin aw dainin fa hadha min al-muhsarin wat tasadduqu alayhi itlaqun li hasrihi. Hendaklah orang yang mau kita zakatin atau sedekahin ini berkeluarga, bukan jomblo. Jomblo itu buat makan diri sendiri udah cukup dia, makan rumput juga bisa dia. Tapi kalau berkeluarga maka ini beda hal. Ada charger putra? Bisa tolong. Hendaklah dia dzu'ailah. Dzu'ailah ikhwan, di sini bahasa di terjemahan keluarga. Ya. Pahami baik-baik. Dzu'ailah. Ailah memang di terjemahan di kita biasanya keluarga. Tapi perhatikan di sini dari kata iyal. Iyal, apa itu iyal? Nah, kita cari dulu makna iyal. Supaya lebih paham tentang nas dari ulama ini, karena ada isyarat di balik ini ikhwan. Ya, coba kita lihat di Kamus Al-Ma'ani. Dzu'iyal, iyal. Mana iyal kok ana enggak mendapatkannya. Ahlul bait, aulad, tanggungan ya. Jadi di sini dzu'iyal ikhwan artinya iyal. Iyalur rajul. Sebelumnya kita lihat di sini orang yang kita sedekahi dan zakati itu memiliki iyal. Apa itu ailah? Apa itu ailah? Itu iyal. Dikatakan iyalur rajul adalah ahlu baitihi auladuhu. Iyalur rajul adalah ahli baitnya, orang rumahnya, anak-anaknya. Itu iyal. Ya. Kemudian iyalul mar', iyalnya seseorang itu apa? Al-ashkhas alladhi yunfiqu alaihim. Orang-orang yang dia nafkah itu iyal, yaitu berarti apa? Tanggungan dan bebannya. Biasanya itu istri dan anaknya. Istri dan anaknya. Maka ailah itu adalah pihak yang dinafkahi oleh seorang pria, itu ailah. Baik istri, anak, orang tua, khadim, pekerja, itu ailah dalam soal hal ini. Ya. Itu orang yang dinafkahi. Ya, ada, cara. Enggak ada. Bayangkan. Nah, jadi orang yang mau kita sedekahin tuh hendaknya yang memiliki tanggungan yang ada tanggungan, baik istri, anak, atau tanggungannya lebih, semakin banyak tanggungan itu semakin berhak untuk disedekahi, ikhwan. Ya. Karena kita masing-masing tanggungannya beda, ikhwan.
Ada yang tanggungannya itu cukup istrinya saja karena belum punya anak misalnya. Ada yang tanggungannya dia punya istri dan punya anak. Ini pasti kita tahu ya, lebih besar mana tanggungannya yang punya istri dan anak daripada yang punya istri doang tanpa anak. Gitu loh. Dan misal dia juga punya tanggungan, misal dia menanggung orang miskin lainnya. Subhanallah. Dia miskin, nanggung orang miskin lainnya. Subhanallah. Ya. Ada sekarang namanya generasi sandwich. Sandwich. Apa coba? Pernah dengar jemaah? Istilah ini pernah dengar enggak jemaah? Kalau pernah dengar ya alhamdulillah, kalau enggak pernah dengar ya alhamdulillah kulli hal ya. Nih, generasi sandwich. Generasi sandwich adalah generasi roti lapis. Roti apit, roti jepit. Gimana ini? Iya sih benar sih, sandwich ya iya roti lapis. Nanti isi ini. Merupakan istilah bagi generasi orang dewasa yang sudah memiliki tanggungan. Orang tersebut memiliki tanggungan hidup 3 generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri dan anaknya. Ini generasi sandwich. Memang istilah ini kurang baik ya. Tapi apalah arti istilah? Bukan itulah yang kita masalahkan. Karena sekarang itu banyak yang kayak gini, Pak. Ya. Anak bukan jadi beban, tapi keluarganya membebani nih anak gitu loh. Orang tuanya fakir, jadi anak ini harus nafkahin orang tuanya juga. Istrinya fakir, dia harus ini. Anaknya fakir. Jadi di 3 generasi ini, ya, yaitu orang tuanya harus dia tanggung, istrinya ya jelas itu wajib dia tanggung, dan anaknya juga ya ini wajib. Tapi semuanya dia harus tanggung. Nah, hanya saja kemudian sekarang dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan ekonomi yang seperti subhanallah sekarang ini, baik di kampung atau di kota. Bahkan di kampung kadang lebih parah, memang lebih murah, tetapi mendapatkan uang itu lebih susah. Harus nafkahin orang tuanya dan seterusnya. Harus nanggung biaya BPJS semua dari keluarga besarnya, subhanallah. Ini generasi sandwich. Ya. Maka ada efek yang terjadi pada orang seperti ini. Selalu merasa bersalah. Apalagi mentalnya ternyata enggak kuat, ini bahaya. Apalagi ternyata dia perempuan bukan laki-laki. Subhanallah. Ya. Kalau kita enggak ngerasain mungkin gitu doang paling. Tapi kok ngerasain, misalnya kita ngerasain sebagai orang yang Allah Ta'ala bebankan hal seperti ini, subhanallah. Ya. Apalagi ternyata dia perempuan, menjadi tumpuan buat keluarganya. Harusnya laki-laki, tapi ini perempuan. Ya. Kayak harus bersyukur, itu perempuan-perempuan yang sudah dinafkahi itu bersyukur semua tuh harus tuh. Ya. Harus banyak bersyukur. Seandainya dia mengalami nasib, dialah yang menafkahi orang tuanya, dialah harus menafkahi anak-anaknya, dan dia enggak punya suami misalnya. Ya. Begitu. Ini banyak sekarang, benar banyak. Antum lihat yang di kantor-kantor, mungkin teman kantor antum, Pak, ada yang seperti ini. Dia kerja pontang-panting di kantor, suami belum punya, dan hidupnya itu harus menafkahi orang tuanya di kampung, dan dia mungkin janda, harus nafkahin anaknya, harus nafkahin babysitter juga, karena babysitter yang nganter pulang pergi anaknya di rumah, dia harus kerja pontang-panting. Iya, ini banyak loh. Juga yang belum punya istri, belum punya suami, masih perawan, masih belum punya suami, tapi harus nafkahin orang tuanya di kampung dan adik-adiknya, sehingga harus kerja di kota. Ini juga banyak ini. Ini kan kaitannya dengan si masyarakat gitu loh. Ya, kerusakan banyak terjadi akhirnya. Maka Zu'ailah yaitu memiliki tanggungan. Semakin banyak kita melihat orang ini memiliki tanggungan, maka semakin berhak dia untuk mendapatkan zakat atau sedekah kita, ya kawan. Makanya jangan, kalau bisa kita lihat ada orang fakir tapi dia cuma sendiri doang buat dirinya sendiri, kalau bisa cari yang lain yang lebih membutuhkan. Ya, atau misal sakit.
atau memiliki hutang. Ini orang termasuk muhsor, orang yang tertahan sehingga sulit bekerja. Maka memberikan sedekah kepadanya seakan membuka ikatan yang menahannya. Begitu ikhwan. Maka lihat-lihat kalau mau sedekah pun lihat-lihat. Kalau antum melihat misal mau sedekah sama Gojek dan semisalnya itu, pertama lihat ketakwaannya, sholat apa enggak misalnya. Ya dia kelihatan kalau dia sholat berarti dia bersyukur walaupun dia pahit kenyataan hidupnya gitu. Ya enggak mesti miskin juga Gojek ya, tapi kebanyakan begitu gitu loh. Kalau kaya ya ngapain ngojek gitu kan gitu. Kecuali mungkin yang Grab, yang mobil-mobil. Nah kemudian misal driver yang kelihatan tua, ya maksudnya udah 40 ke atas, itu kan kemungkinan besar punya anak-anak dia. Antum tanya coba Pak, coba sekali-kali antum tanya aja gitu. Assalamualaikum Pak, Masya Allah. Habis dia sholat dari masjid, udah berapa tarikan Pak gitu. Ya alhamdulillah gitu deh. Misalnya, anak istri ada nggak gitu? Ada di rumah. Ya. Mereka ini biasanya termasuk yang apa? Masuk yang menjaga diri meskipun miskin Pak. Coba penghasilan berapa di Gojek itu? 2 tarikan misalnya berapa dapatnya? Berapa coba? Enggak banyak. Buat makan siang selesai udah. Miskin. Tapi enggak ngeluh, tetap ke masjid. Antum tanya aja berapa anaknya. Ya. Anaknya butuh ini, butuh biaya sekolah dan seterusnya. Tapi enggak minta-minta. Dan posisinya pekerjaan juga tidak minta-minta. Nih, ya berhak. Lagi punya utang dan seterusnya. Antum tanya aja Pak. Ya kesian mereka. Kalau antum kasih, mereka bakal apa? Senang banget, Masya Allah. Mungkin itu dakwah kita jemaah. Dakwah kita untuk supaya mereka tetap kembali ke Allah Pak. Mungkin ketika misal kita kasih berapa, mungkin 50, yang mungkin bagi kita tuh gak seberapa. 50 bagi mereka besar banget Pak. Yang sehari belum tentu mereka dapat segitu. 100.000, tambah besar. 1 juta, kalau itu ntar dulu. Nah itu konsultasi dulu sama Ana. Nah, misalnya, ya antum boleh kasih itu, fadl. Itu udah, Masya Allah, tapi jangan berlebihan. Mungkin kalau setelah dari masjid, antum datangi dia di teras masjid atau di parkiran, antum kasih. Boleh jadi itu wasilah buat dia supaya, ya Allah ternyata ini jawaban Allah yang membuat dia apa? Terus untuk istiqomah salat berjamaah, antum dapat pahala sedekah. Antum dapat pahala mentasbit dan mengukuhkan dia untuk tetap istiqomah sholat. Gitu. Tapi kalau antum kasih ke yang di pos ronda, kemudian lagi ngobrol orang pada masjid dia ngobrol atau antum kasih ke badut-badut yang belaga jadi badut padahal pengemis cuman duduk di pinggir jalan sambil liatin jalanan doang, belaga miskin, emang miskin. Yang seperti ini nggak mau sholat nggak apa? Antum kasih tuman. Iya, tuman. Ngerti tuman, Pak? Orang Jawa mesti ngerti. Jadi kebiasaan lah ini tuman lah gitu-gitu terus gitu loh. Baik. Yang keenam dan terakhir, hendaknya dia termasuk kerabat dan punya hubungan rahim, ini lebih afdol. Karena siapa yang sedekah dengan kerabat maka dia menggabungkan 2 hal. Pertama, sedekah dan juga silah. Sedekah dan silah, sedekah dan silaturahim. Karena silaturahim itu ada beberapa cara jemaah. Jadi silaturahim itu tidak harus selalu caranya bertemu, gak mesti kawan. Antum ketika kesulitan bertemu pun ada cara lain, nafkah, sedekah. Sekarang kalau misalnya orang tua antum di kampung, gak mungkin antum tiap pekan ke kampung, bahkan hanya bisa ke kampung di Lebaran Idul Fitri aja. Maka bisa silaturahim dengan cara apa? Yaitu sedekah, nafkah. Ya. Jadi nafkah itu merupakan salah satu silaturahim
yang sekarang ini termasuk vital. Iya. Belum tentu ibu antum pengen ketemu antum, bosan ngeliat antum. Tapi mungkin aja apa? Uangnya dibutuhkan. Nah, nggak usah pulang nak. Lu kenapa bu? Nggak usah, ibu nggak kangen. Nggak. Tapi duitnya aja nak, per bulan berapa gitu. Ah itu silaturahim. Iya. Ya, karena justru mungkin kehadiran antum di kampung itu beban buat mereka. Tapi uang antum hadir itu nikmat buat mereka. Ah itu lebih afdal, beneran. Ya ada yang seperti itu, Pak. Antum ke kampung malah apa? Beban buat keluarga. Ya harus makan ini itu, tapi kalau duitnya ada, ah itu. Beneran ini duit itu sekarang menjadi ajang silaturahim yang sangat signifikan karena semua orang butuh duit. Semua orang tua juga butuh duit, yang miskin ya terutama. Maka jangan remehkan tentang masalah amwal, harta yang kata Allah qiyama, yang Allah jadikan harta ini ya, wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Amwal, harta itu Allah jadikan sebagai penegak hidup. Jihad saja Allah anjurkan, Allah perintahkan, dan Allah utamakan jihad bi amwalihim wa anfusihim. Sebelum jihad pakai badan, jihad pakai harta itu lebih didahulukan karena itu yang menyokong jihad sebenarnya. Jadi harta ini penting dari zaman Nabi sampai sekarang. Enggak boleh kita cinta dunia betul, tetapi harta itu penegak untuk keduniaan kita gitu loh. Maka penting. Maka kerabat kita tegakkan dengan silaturahim dengan harta itu kerap kali lebih afdal dan lebih diharapkan dan lebih membantu. Karena sedekah kepada mereka sedekah sekaligus menyambung silaturahim. Taib. Iya begitu. Orang yang mempunyai dua sifat tersebut atau lebih, yaitu sifat berhak disembah, berhak disedekahi, dan sifat berhak disilaturahimkan, maka itu memberinya lebih utama. Memberinya lebih utama. Lah terus, tapi kenyataannya kan banyak. Kenyataannya banyak kita itu enggak ke saudara sendiri, ke orang lain, yang kemudian dikritisi, aduh ke saudara sendiri bakhil ya gitu. Kadang-kadang bukan karena bakhilnya, kadang-kadang kita tuh ngasih saudara sendiri lebih pahit daripada ngasih orang lain. Yani kita punya saudara-saudara kerabat yang mentalnya itu memang mental ngeselin, kita kasih nagih terus, kita kasih ngelunjak, akhirnya kadang-kadang udahlah nggak ngasih dia lagi, ngasih aja ke orang netral yang kita kasih bersyukur, kadang-kadang gitu. Maka ya nggak apa-apa. Ya, tapi kalau orang tua kandung nggak bisa kayak gini, walaupun ngelunjak orang tua kandung, itu orang tua kandung, anta wa maluka li abika, engkau dan hartamu itu milik bapakmu, ya seperti itu. Baik, kita selesai untuk materi insyaallah ta'ala. Insyaallah pada pertemuan mendatang kita akan membahas adab-adab penerima zakat. Ya, orang yang menerima zakat atau sedekah, adabnya bagaimana? Nanti akan dibahas pada waktunya insyaallah ta'ala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada pertanyaan enggak jemaah sekalian? Masih ada loh, 7 menit. Nanti kalau misalnya jam setengah 7 baru selesai. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, ya udah, ya silakan Pak. Biar. Silakan. Ada? Ada. Ayo, oh sorry. Akhwat, boleh? Kalau ada? Boleh ya Ustaz. Oh ini suara akhwat. Iya silakan. Tak kira suara Pak Aldo. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang tadi muhsor Ustaz. Muhsor istilah itu terus terang saya baru dengar. Kalau boleh disimpulkan, ada juga di buku ini terjemahan halaman 59. Jadi muhsor yang dimaksud Ustadz ini adalah orang-orang yang tertahan, maksudnya tertahan dari rezekinya atau bagaimana Ustadz? Sehingga memberi sedekah zakat kepadanya seakan membuka ikatan yang menahannya. Jadi ini yang di buku ini itu maksudnya muhsor ya Tat. Tadi Ustadz bilang. Tuh. Ya. Ada 2 Tat. Satu lagi Tat. Satu dulu Bu, karena nanti saya bakal lupa yang pertama. Oh baik. Ya. Ini aja udah hampir lupa ini. Ya muhsor ya. Muhsor itu suatu istilah dalam fikih.
dari kata ihsar, yaitu orang yang terhalangi. Muhsar itu ada di beberapa hal, misalnya muhsar, orang yang muhsar ketika haji atau umrah. Ada juga muhsar dari kemampuan mencari nafkah. Nah, muhsar dalam haji atau umrah itu orang yang sakit, pas lagi haji atau umrah dia sakit jadi nggak bisa ngelanjutin. Fa in uhsirtum famastaysar minal hadi. Jika kalian muhsar, terhalangi dari meneruskan trek atau ritual haji atau umrah, maka silakan bayar hadi namanya, sembelihan. Nah, ada juga di sini muhsar dari segi nafkah. Muhsar yaitu dia terhalangi oleh ketidakmampuannya untuk mencari nafkah dan menafkahi. Nah, seperti apa? Dia sakit, ya, punya penyakit yang kronis, atau dia dioperasi dan pantang untuk bekerja keras, nggak boleh kata dokter, itu cepet capeknya nanti mati gitu kata dokter. Maka ini muhsar. Ya dokter nggak ngomong gitu, ntar mati loh kalau kayak gini, nggak gitu juga. Tapi maksudnya di sini muhsar orang yang terhalangi untuk melakukan yang lazimnya dia lakukan, itu muhsar. Begitu. Adapun mutakasil, nah ini beda. Ini pemalas. Ya, ini gak terhalangi. Yang menghalangi adalah kemalasan dia. Nah, jadi yang kita nafkahi adalah orang yang dia muhsar, yaitu dia tidak memungkinkan untuk melakukan sesuatu yang lazimnya dia lakukan karena faktor yang wajar, faktor yang uzur seperti penyakit yang tidak memungkinkan dia untuk bergerak atau mencari nafkah dan seterusnya. Itu maksud dari yang terhalangi atau muhsar, tertahan oleh sesuatu sehingga tidak mampu bekerja, seperti sakit, ya, atau hal lainnya, ya. Ya begitu Bu ya? Iya Tat. Oh jadi ada mutakasil, ada muhsar, ya, dengan pengertian pemalas. Ya, ini Tat, saya pernah mendatangi satu kajian di daerah Cinere Limo sana. Di pulangnya itu setiap hari ada satu rombongan yang memainkan musik Tat, yang saya rasa juga mereka layaknya seperti orang meminta-minta, cuman dengan kerenan sedikit, pakai seragam, musiknya ada, tapi dia di terik matahari yang sangat amat panas Tat. Dan anak-anak muda itu memainkan musik dan ada yang bawa kencerengan. Tapi mereka kepanasan nggak Bu? Maksudnya memang sengaja di situ? Di situ, karena di situ yang memungkinkan untuk alat musiknya dengan mereka banyak nih Tat, mereka berenam, bertujuh, dan itu selalu ada setiap hari. Kalau Ustadz ke Cinere daerah Limo, kalau Ustadz ke Asunah Meruyung sana ya, Asunah Meruyung ada masjid sana kajian itu pasti Ustadz akan ketemu mereka. Saya ini kadang-kadang ragu-ragu Tat, melihat dari kesungguhan mereka ya, bukan meminta ya, dengan dia bermain kolintang. Ngamen. Ya, ngamen kolintang. Alat musiknya lengkap Tat, bagus ya. Kolintang dan terus terang kalau saya lagi macet itu kita bukan menikmati ya Tat, gimana kedengaran kok di kupingnya Tat ya. Saya kasih dia Tat itu. Cuman dia mencari nafkah dengan musik yang kita tahu musik kan haram. Kadang-kadang dilematis Tat. Kalau menurut Ustadz gimana? Ibu kasih payung sama buku yasinan deh. Oh Ustadz serius dong. Gak boleh Bu tetap. Bahkan ini jangan bantu mereka dari segi ini karena mereka dalam konteks melakukan kemunkaran. Ini lebih buruk daripada tuman karena mereka melakukan kemunkaran. Ketika Ibu kasih mereka uang itu sama dengan memotivasi mereka untuk terus melanjutkan ngamennya mereka. Mereka memang sungguh-sungguh. Ya betapa banyaknya orang yang bersungguh-sungguh dalam kemunkaran, Bu. Cuman karena mereka bersubhat, tidak tahu kalau itu munkar, tidak tahu. Ya. Kalaupun kasihan, wallahi masih banyak yang jauh lebih layak dikasihani. Mereka kita kasihani secara agama, bukan secara nafkah. Kenapa? Yaitu karena jahil, nggak ngerti. Kita kasihan,
Ya, mereka mendapatkan uang yang sebenarnya haram buat mereka karena itu perbuatan haram, ngamen seperti itu. Kemudian mencari penghasilan di jalanan yang bukan merupakan tempat untuk berpenghasilan. Ya, trotoar atau misalnya itu kan bukan tempat jalan untuk berpenghasilan. Itu milik pemerintah atau milik swadaya, harus izin kalau mau buka usaha di situ. Ya begitu. Maka dan ini bukan berkaitan dengan hajat manusia. Menghibur enggak semua orang terhibur. Membantu enggak membantu. Maka tidak layak untuk diberikan apapun. Ya. Ya terus gimana dong kita? Ya kita doakan saja semoga dapat hidayah. Kita doakan tanpa sepengetahuan mereka. Enggak usah kita buka kaca terus semoga Allah memberi kalian semua hidayah gitu. Tersinggunglah mereka. Boro-boro diaminin gitu kan. Maka mereka enggak berhak dapat nafkah atau sedekah kecuali kalau kita kumpulkan mereka, ikhwan, kita kumpulkan mereka nih teman-teman sekalian, hal ini haram, nggak boleh. Saya akan ngasih kalian uang insya Allah, tapi saya harap jangan seperti ini. Ini uang karena saya merasa kalian punya kebutuhan, tapi bukan karena musik kalian. Wallahi saya nggak setuju dengan musik kalian. Kalau ibu berani ngomong kayak gitu silahkan. Ibu pinggirin mobil, ya, bikin macet, terus kalau bisa ada yang rekam gitu kan. Ya, kemudian ceramahin di publik, kasih duit 1 juta, terus direkam masuk ke TikTok, insya Allah bubar itu amalan riya semua. Ya Bu ya, nasihati mereka baik-baik, tanpa harus seperti itu caranya. Ya begitu Bu. Kalau ibu kasihan sama mereka ada cara lain. Kalau emang kayak gitu ya, kalau sekasihan seperti itu. Tapi mereka nggak berhak mendapatkan reward dari pemusiknya mereka. Jadi itu bisa dikiaskan dengan pemain biola yang kalau dia ngetok kaca kita bilang assalamualaikum lalu dia bermain biola Tat. Jadi semuanya. Itu pun kita tidak dikiaskan seperti itu. Jawaban Ustadz tidak boleh memberi ya Tat. Tidak boleh Bu. Baik. Mau biola walaupun menghibur misalnya emang bener lagunya bagus dan seterusnya. Itu manzilahnya sama semua. Mau menghibur kayak mau cuman gitu doang, itu sama semua manzilahnya. Ngamen nggak boleh Bu, nggak boleh. Kalau kita memang kasihan tidak dalam rangka kayak gitu, tidak dalam rangka karena musiknya atau ngamennya dia, kita ajak baik-baik, kita bawa dia ke tempat sepi, terus kita pukulin, bukan. Kita kasih nasihat, saya mau ngasih kamu, tapi kamu tolong jangan seperti itu, gitu. Iya, sama kayak misalnya ibu nemuin di tengah jalan manusia silver. Ya, pakai yang silver itu loh. Banyak ya. Banyak tuh. Kalau pakai manusia gold kan dia cebur septic tank baru jadi manusia gold. Ini manusia silver. Di tengah jalan. Itu kadang ngatur jalan sambil membantu orang-orang. Kita nggak ngasih karena ini nggak boleh kayak gini. Tapi kalau kita kasihan, kita ajak dia ke tempat yang lebih sunyi, kita nasihatin, kamu jangan kayak gini, udah sholat belum, gini-gini. Itu, ini ada uang tapi saya nggak setuju kamu kayak gini nak, gitu dan seterusnya. Jangan ngamen, jangan ngemis kayak gini, cari yang lain, gitu. Begitu. Ya, seperti itu Bu ya. Takut Tat. Ya. Ya udah. Tapi akan diikutkan ya Tat ya. Tadi saran Ustadz. Di saran Ustadz tadi gini, kita bawa ke tempat pinggir, kita panggil ya, kita parkir di tempat yang tidak membuat macet ya Tat. Lalu kita bilang, itu boleh ya kita kasih sedekah dan sambil memberi nasihat. Iya. Boleh kalau itu bukan dalam rangka dia ngemisnya, bukan, tapi karena kita kesian lihat orang ini, ya mungkin dengan sedekah sedikit ini dia akan nerima nasihat kita, gitu aja Bu. Kalau memang mau seperti itu. Baik, yang gitu. Orang silver aja yang bisa Tat. Kalau yang musik yang tadi serem Tat, mereka bertato. Iya, sebenarnya Bu kalau anak pang pun misalnya, oi, sini. Itu insya Allah husnul khotimah sih Bu kalau itu insya Allah. Ya semoga niat mulia Ibu Allah ganjar Ibu. Tapi jangan salah lah. Bener buat tetangga atau teman-teman kajian itu banyak yang lebih butuh daripada mereka. Lebih afdol beneran daripada ya mereka memang miris ngeliat mereka. Tapi ya, saya sih lebih sarankan Ibu ke Gojek Bu.
teman-teman yang Gojek, yang pakai seragam Gojek itu mereka lebih butuh yang sholat habis dari masjid itu jauh lebih afdol. Ya begitu. Bahkan sama tukang parkir masjid lebih afdol ngasih Gojeknya. Tapi itu jihadnya lebih besar, Tat. Lalu orang-orang itu kalau ditinggalkan semuanya berpikir seperti yang Ustaz sarankan kepada siapa ya, Tat, kayak gitu. Kalau Gojek itu orang-orang itu sudah di jalan yang benar, Tat. Ya, karena dia ada ilmunya pasti dia tidak mau meminta-minta. Lalu anak-anak itu dan ke siapa ya, Tat, ya kira-kira dakwahnya sampai ke mereka? Iya. Makanya ibu saya tugaskan untuk mendakwahi mereka. Enak aja. Yang nggak bisa. Bu, ini udah jam 6:30, Pak Aldo udah melototin saya dari tadi ya, Bu. Lewat 6:30. Jadi mungkin kita cukup sampai sini aja, Bu ya. Ya, Bu ya. Ibu nanti bisa ikut kajian berikutnya jam 7:30. Ustaz siapa? Ustaz Musyafa Hafizullah, Musyafa Darina Hafizullah. Ya silakan nanti mungkin ibu bisa lebih puas tanya ke beliau insyaallah. Jangan tanya ke beliau karena nanti takutnya beda pendapat. Nanti dia adu-adu lagi repot saya. Tapi saya tugaskan mulai hari ini pokoknya ibu cari manusia silver, Bu ya. Ya nanti sedekahi mereka. Ya begitu. Insyaallah. Ya apalagi yang bawa anak. Nah itu mungkin lebih layak untuk diberi ya mungkin ya. Ya begitu, mungkin cukup itu dari Ana. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih tadi udah nunggu keterlambatan Ana. Ya semoga Allah ganjari Ana dan juga antum kebaikan darinya dunia dan akhirat. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.